Gerakan Pemuda Ansor ini mempunyai 4 karakter yang harus dipunyai oleh para kader. Berarti ada satu mitos bahwa sekjen GP Ansor itu nggak tahu ini mitos atau apa, nggak merokok semua. Kembali lagi di podcast GP Ansor. Malam ini, pagi ini, siang ini kita ada kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat jarang sekali atau pertama kali mungkin ini ya. Saya nggak tahu nih, pertama kali ya di kepemimpinan ini beliau mau nongol di sini. Siapakah sosok berikut? Sangat-sangat misterius. Selamat datang Gus Yen. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Kita Ya, kalau lihat Ulin langsung mumet tuh. kenapa itu Gus? Kenapa langsung mumet? Langsung nggak sehat, wajah ini tuh membawa aura Negatif Gus. nggak positif. Iya. Makasih atas pujiannya Gus. Oke Gus, kayaknya ya akhir-akhir ini saya jarang lihat Gus Yen di kantor nih, kemana aja Gus? Iya, akhir-akhir ini saya ditugasi sahabat ketum untuk menghadiri beberapa pelantikan, kemudian konforcap. Oke. Dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keorganisasian. Ya. Di mana aja Gus terakhir? Yang paling terakhir? Paling terakhir di Pekalongan sama Temanggung. Pekalongan sama Temanggung. Pelantikan semua itu Gus? Di Temanggung ini konvercap. Oh, konvercapnya ya. Konvercap di Pekalongan pelantikan. Oke. Kalau kita bicara pelantikan atau konvercap itu pasti kalau dari sahabat-sahabat dari pimpinan pusat datang di daerah, di cabang atau di wilayah itu pasti harus ada biasanya arahan-arahan atau sambutan gitu. Biasanya kalau Gus Yen biasanya yang jenengan sampaikan apa sih buat kader-kader di daerah? Ya jujur sebenarnya kan saya masih sahabat-sahabat kader Ansor pasti tahu saya nggak pernah kelihatan sebelumnya ya, memang iya. Kalau tadi ditanya nggak pernah kelihatan, memang sebenarnya dari dulu nggak pernah kelihatan. Nggak pernah kelihatan ya. Sekarang aja harus latihan pidato kesana kemari gitu. Iya. Harus bisa ngomong di depan mic kayak gini. Itu kan sesuatu tersendiri. Jelas sepakat kalau saya bilang jenengan itu introvert Gus. Iya mungkin ya. Iya mungkin ya. Karena dulu saya sama sahabat-sahabat sekretariatan itu orang yang selalu maksa sahabat senior kiai atau Gus itu untuk bicara di mic, sementara saya nggak bisa. Jadi akhir-akhir ini saja. Jadi tapi sebenarnya ke daerah-daerah ini ketemu dengan sahabat membawa energi tersendiri ya. Iya. Apa Gus yang disampaikan Gus? Iya. Saya selalu mengingatkan pada diri saya sendiri, kemudian sahabat-sahabat kader untuk terus jangan lupa di Ansor itu ya kita itu khidmah. Kuncinya itu khidmah kita itu ke organisasi. Jadi apapun kalau sudah diletakkan di organisasi dengan khidmah, insya Allah semua menjalannya enak ya enak. Dan saya selalu mengingatkan bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini mempunyai 4 karakter yang harus dipunyai oleh para kader. Karakter apa sih? 4 karakter ini, yang pertama kepemudaan, yang kedua keislaman, yang ketiga kerakyatan, yang keempat kebangsaan. Penting banget ini buat pertama kepemudaan Gus, apa Gus? Iya, kalau bicara kepemudaan kita kan masih muda ya, saya juga. Betul. Masih muda ya. Sangat imut Gus. Saya umurnya masih ya 24 lah ini kira-kira. Loh, enggak Gus? Bukannya 23? Iya. Oh iya, 23. Sekitar 24 gitu ya. Oh, 24 ya. Oke. Kalau lihat di situ ini cuma patch-nya patch pinjem, jadi terlihat jadi agak jelek gitu. Iya. Apa? Jangan dibuka lah. Yang penting jangan dibuka. Kalau dibuka nanti ini aura sinarnya kalah. Aura kepemudanya makin kuat. Aura kemudaannya itu jadi makin terlihat. Jadi pemuda itu kan harus mulat-mulat. Pemuda itu kalau di kitab itu kan sabun ya, wah geni kayak geni dia, harus semangat dan jangan ngelokro gitu. Yang namanya pemuda harus semangat, tidak mudah patah arang gitu. Kalau putus
putus cinta itu ya sudah, jangan ngelokro kayak siapa Vina atau si Habib Haidar gitu kan. Putus ya cari lagi lah ya. Jangan cari lagi. Okay. Perjuangkan dulu. Oh iya, perjuangkan dulu baru kalau itu dalam hal cinta, tapi dalam konteks kepemudaan tentunya ya sebagai kader itu namanya pemuda tetap semangat apapun kondisinya, apapun situasinya, sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor yang mempunyai jiwa pemuda harus terus semangat. Apapun situasinya harus semangat dan ya mulat-mulat itu. Iya, berkobar. Iya, berkorban. Berkobar, bukan berkorban ya. Iya, berkobar. Jadi yang kedua itu mempunyai karakter keislaman. Karena kita ormas Islam ya Gus. Ya, tentunya Islam yang kita pegang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Penjabarannya gimana tuh Gus yang ya, poin nomor 2 ini kan banyak ya Islam yang ingin membawa negara kita itu Islam kafah itu. Oke. Jadi ingin semua jadi Islam semua atau merasa dirinya paling Islam. Yang lain enggak boleh gitu. Iya. Lah ini kita Islamnya bukan seperti itu. Islam kita Islam yang moderat, yang merangkul semuanya. Apalagi Indonesia ini kan didirikan dari berbagai suku, agama, dan Islam yang dimiliki oleh karakter Gerakan Pemuda Ansor ya Islam yang semua dirangkul untuk. Iya. Jadi memang wasatiyah ya Gus, tengah ya, moderat, tengah. Ya. Gitu ya. Nah, yang ketiga karakter kerakyatan. Kader Gerakan Pemuda Ansor itu Malakah dia ada di tengah-tengah rakyat ya, karena mereka rata-rata bagian dari rakyat dan rata-rata ya ekonominya juga menengah ke bawah dan memang saya kira ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi kader Gerakan Pemuda Ansor selalu ada di tengah masyarakat, di tengah rakyat. Dan sekali lagi kader Gerakan Pemuda Ansor itu malakah dalam hal ketika rakyat masyarakat mempunyai masalah, mempunyai ada bencana, ada kebutuhan yang memang membutuhkan kader Gerakan Pemuda Ansor, Banser, itu udah malakah otomatis tanpa harus menunggu diperintah oleh pimpinan, tanpa harus menunggu pemerintah, itu langsung harus inisiatif ya artinya. Iya, langsung ada banjir gitu udah langsung bergerak dengan sasus-sasusnya itu dengan semangat kerakyatan ini udah jadi naluri. Iya, langsung otomatis lah. Ada tanah longsor, ada banjir, langsung baganannya langsung gerak gitu. Ada kebakaran, balakarnya langsung gerak. Jadi saya kira jiwa kerakyatan dari sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor ini membuat kita itu lebih mudah masuk di tengah masyarakat. Dan yang terakhir mempunyai karakter kebangsaan. Karakter kebangsaan ini menjadi salah satu kunci tegak berdirinya Indonesia hari ini ya. Kami Ansor dan Banser selalu berada di garda terdepan untuk menjaga keindonesiaan. Oke. Jadi kalau ada siapapun yang ingin mengganti dasar-dasar negara ini, ya kita yang paling depan untuk menjaga negara ini. Jadi ini semua menjadi pengikat sahabat-sahabat Ansor dan Banser ketika menjalani agenda-agenda keorganisasian maupun dirinya sebagai personality. Jadi Oke. Ini yang benar-benar harus ditanamkan sahabat-sahabat bahwa kita sebagai kader-kader GP Ansor dan tentunya Banser kita harus punya 4 karakter gitu. Iya. Satu, kepemudaan, kemudian keislaman, kerakyatan, dan kebangsaan harus dijadikan pedoman juga ya buat sahabat-sahabat kader-kader yang ada di bawah. Kemudian ini Gus, kalau kita bicara soal Gus juga sekjen ya. Sejauh ini sudah memimpin di kesekjenan hampir 1 tahun ini ya kepemimpinan ya Gus ya? Ya 1 tahun setengah mungkin ya. Kesekjenan itu tugasnya ngapain sih Gus kalau di GP Ansor? Iya, kesekjenan sebenarnya ini ya mengoperasikan
organisasi. Ya administrasi, kemudian bagaimana kita itu harus menjalin komunikasi yang cepat, yang efektif dengan para ketua-ketua, utamanya di ketua-ketua dulu ya. Segala informasi yang terkait dengan program-program, kemudian perintah-perintah dari ketum, perintah-perintah dari PBNU itu harus cepat didistribusikan ke stakeholder kepengurusan itu, utamanya ketua-ketua PW, kemudian pengurus harian, Korwil, dan tentunya kalau dibilang ruh di belakang meja organisasi ya di kesekjenan ini, tapi semua tentunya menjadikan kesekjenan ini menjadi ruh ya karena ada perintah atau ada arahan dari ketua umum sebagai pimpinan tertinggi. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat-sahabat, tugas kesekjenan mungkin bagi kader-kader baru yang belum paham ya. Kalau saya udah paham lah banget, saya udah lama banget di Ansor ini jadi udah paham sebenarnya. Saya pura-pura tanya aja sebenarnya. Terus kemudian ini Gus, setelah 1 tahun berjalan di kepemimpinan Bang Ketum dan Gus Sekjen dan Gus Syafiq nih, apakah udah merasa puas dengan kinerja atau capaian yang selama ini diraih? Ya belum, tetap karena ini namanya khidmah, ya terus sampai kapanpun kita terus bergerak, terus melakukan dinamisasi di organisasi, dan setiap harinya, setiap detiknya itu di Gerakan Pemuda Ansor selalu saja ada yang baru, ada yang harus disikapi, ada yang harus dilakukan, dan utamanya memang di kesekjenan konsen sekali bagaimana mengawal proses kaderisasi yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, konsolidasi, dan tentunya program-program strategis yang dicanangkan oleh sahabat ketum, pemberdayaan ekonomi ini juga harus kita terus sosialisasikan ya, dari berbagai cara, dari mulai pertemuan-pertemuan langsung maupun di media sosial. Lah ini tentu menjadi salah satu, kalau ditanya sudah puas apa belum, saya kira ya nggak ada puasnya, nggak ada habisnya kalau ngurusi organisasi dan khidmah di organisasi. Kalau bicara puas berarti nggak pernah ada kata puas untuk Ansor ya, karena kita akan berkhidmah ila yaumil qiyamah. Kurang lebih seperti itu ya Gus ya. Mungkin terakhir Gus, ada satu mitos nih, saya nggak tahu ini benar atau enggak. Nahdlatul Ulama itu identik dengan merokok ini Gus. Nah, Nahdlatul Ulama ini identik dengan merokok. Apalagi GP Ansor Banser ini ya kan ya. Kadang habis apel langsung set ya kan, nggak betah karena belum merokok. Arahnya tahu ini saya. Iya. Ada satu mitos bahwa sekjen GP Ansor itu nggak tahu ini mitos atau apa, nggak merokok semua, dari nggak tahu kemudian sebelumnya ya, saya tahu sekjen sebelumnya Mas Adung atau sahabat Adung ini nggak ngerokok juga. Mas Akil juga nggak dilaloh kok ya nggak ngerokok juga. Mas Akil itu zamannya Bang Nusron. Iya, itu juga nggak ngerokok. Terus Mas Adung juga nggak ngerokok. Jadi dulu kalau waktu saya masih jadi wasekjen, kemudian dari Gus Yakut keliling bareng sama Sekjen Adung itu mesti saya dengan Sekjen Adung itu sekamar karena sama-sama nggak ngerokok dan sama-sama takut sama AC. Jadi selalu sekamar dan ini tanpa asap rokok kita. Saya selalu ditanya kenapa nggak ngerokok. Jangan dulu pernah ngerokok apa karena saya atlet sepak bola? Enggak. Jadi dulu waktu kecil keluarga saya itu ngerokok semua, saya juga ngerokok. Saya itu waktu kecil pernah sekitar SD kelas 4 itu pegang rokoknya apa, pegang, terus saya pegang di depan cermin gini. Kok lucu ya saya ngerokok. Nah sejak itu ya mungkin ya kelas 5 gitu, cuma megang di depan cermin, kok lucu ya kalau pegang rokok. Ya udah sejak itu nggak pernah sama sekali, nggak ada pernah nyedot itu juga nggak pernah sama sekali, gara-gara hanya melihat di cermin kok lucu gitu. Nggak ngerokok sampai saya ke Rembang, pesantren di Rembang ya, tepatnya mungkin saya pindah tidur ya di Rembang. Kamar itu pertama kali datang saya, wah ini kamar kayak mau terbang, asapnya banyak sekali karena ngerokok semua ya. Teman-teman kamar atau santri itu rata-rata ngerokok semua. Jadi ya sampai sekarang nggak tergoda sama sekali, ya nggak tahu. Padahal ya main bola ya biasa main bola.
jelek-jelek ini ya pemain bola. Iya. Iya, mitos ya, nggak tahu mitos. Nggak tahu ya, karena saya itu bukan penasaran sih, kayak oh iya ya, sebelumnya sekjen nggak ngerokok, ini nggak ngerokok lagi, ternyata Bang Akil juga nggak ngerokok juga. Padahal ngerokok itu salah satu usaha untuk mendapatkan sedekah ke negara, yang mendapatkan yang banyak. Yang selalu BPJS juga ditalangi, cukai rokok juga. Wah, bocor ini. Enggak, emang beritanya gitu. Oh kan, gitu. Gus? Oh ya, beritanya gitu udah ya? di mana-mana itu, Gus. Oh, Bukan iya. yang rahasia lagi. Intinya ini menjadi dalil, Gus. Buat sahabat-sahabat kader yang rokok bisa ke ketum. Yang nggak ngerokok ada dalilnya di Gus Sekjen ya gitu ya. Dengan segala alasannya. Terima kasih Gus Sekjen sudah menyempatkan hadir. Pesan-pesan terakhir buat kader-kader untuk jangan berhenti kaderisasi mungkin, Gus. Ya, terus apapun kondisinya sahabat-sahabat terus lakukan kaderisasi, konsolidasi karena dari sana kita akan mendapatkan banyak hal. Kita bisa mengembangkan potensi-potensi ekonominya, potensi-potensi bisnis, potensi kader yang lebih banyak, dan itu harus dimulai dari kaderisasi dan konsolidasi sahabat-sahabat semuanya. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan kaderisasi dan konsolidasi apapun kondisinya. Dan terus niatkan khidmah di Gerakan Pemuda Ansor. Insya Allah nanti bonusnya dunia dan akhirat pasti dapat. Bagus. Oke, jadi insya Allah kalau sahabat-sahabat berkhidmah, bonusnya dunia akhirat kita akan pasti dapat. Jangan pernah merasa kecil hati, tetap semangat buat sahabat-sahabat yang ada di wilayah, cabang, PAC, ranting dan sebagainya. Terima kasih Gus Sekjen sekali lagi sudah hadir di podcast GP Ansor yang jenengan setiap hari lewat tapi belum pernah mampir. Tepatnya dijebak bukan? Terima kasih, Allah sudah beri penjebakan ini kayak berhasil namanya, dan moodnya Gus Sekjen berarti lagi bagus nih kalau sini. Nggak ada masalah kesekjenan ini, berarti aman ini. Terima kasih Gus Sekjen sekali lagi. Jangan lupa terus saksikan podcast GP Ansor di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Gus.